Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir market koreksi sebesar 1,61%. Dengan total market cap mencapai di angka 3,7 triliun US dollars. Nah, sebelum kita masuk, seperti biasa gue ingatkan lagi, cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like dan juga mengklik hype button in every videos ya. Langsung aja kita masuk ke chart. Untuk kondisi BTC tidak ideal. Seperti yang kita bisa lihat di sini, kemarin bukannya retest ke MA20, malah dia ke lower band. Week terendahnya mencapai di angka 112.660 ya, nyaris kena MA50 lagi ya. Nah, yang jeleknya apa? Secara TA ini mulai terbentuk suatu lower high, bahkan sebelum kena MA20. Nah, ini menunjukkan para bulls momentumnya kurang kuat begitu ya. Ya sebenarnya gini, kalau kita pikir secara fundamentalnya I kinda get it sih ya, karena kita tahu bahwa besok akan ada urusan tarif tanggal 7 ya, uh, implementasi tarif si Trump gitu ya. Lalu tanggal 12 Agustus itu deadline untuk China dengan US urusan tarif lagi. Jadi memang masih banyak ketidakpastian di market, dan ya sayangnya dalam beberapa event sebelumnya yang berurusan dengan tarif, yang nggak usah jauh-jauh, tinggal kita lihat ke sini beberapa hari sebelumnya ya, tanggal 31 Agustus. Lalu kita ingat lagi di Februari. Setiap kali tarif ini sudah digoreng, market drop begitu. Jadi ya sebenarnya ada ketidakpastian seperti ini yang membuat market cenderung enggan untuk, atau lebih tepatnya para bulls enggan untuk terus menekan ya, adalah ya karena ketidakpastian secara fundamental. Jadi ya tinggal kita lihat. Kita lihat besok seperti apa, kita lihat nanti tanggal 12 Agustus seperti apa. Ya tentunya harapannya sih ya semoga baik-baik saja, semoga tarif sudah price in, semoga sudah tidak ada lagi guncangan-guncangan yang aneh-aneh. Tapi balik lagi, kita bukan yang punya market. Ya, jadi persiapkan saja kedua-duanya scenarionya. Apabila naik happy, turun happy. Gimana caranya bang biar naik happy? Ya kemarin kan udah dikasih kesempatan di CA nih, ya di MA50, MA20, di struktur 117.000 dan seterusnya. Di alts lain juga udah banyak. Itu udah dapat berapa posisi nih? Ya sudah dapat 1, 2, 3. Sorry, berapa? Bentar, 1, 2, 3. Ya sudah dapat 3 posisi gitu. Solana dan lain-lain juga semua udah dapat. Gitu. Jadi ya cara supaya kalau sampai dia naik dan kita tidak panik, tidak FOMO adalah ya di CA waktu kemarin turun kan, ya. Gue udah ingetin berkali-kali gitu. Nah, tapi di waktu bersamaan lu juga harus siap kalau sampai ternyata fundamentalnya nggak bagus, ya market menerimanya tidak bagus dan akhirnya koreksi lagi, ya sudah lu bersyukur juga. Untuk apa? Lu bersyukur karena lu dikasih kesempatan di CA lagi lebih dalam. Begitu. That's the best way. That's the best way, dan ujung-ujungnya itu yang paling ampuh. Menjaga mental lo biar nggak stres, biar nggak panik ya. Dan yang kedua adalah apa? Ya supaya bisa menjaga resiko juga. Enak kan? Mental aman, resiko juga terjaga. Begitu ya. Nah, kalau mau ditanya minusnya apa bang? Itu kan semua keuntungannya, minusnya apa? Ya minusnya kalau sampai ternyata dia kalau sampai ternyata dia tidak koreksi lagi ya, dan lo naik, ya mungkin lo jadi kasarnya tidak semua peluru lo sudah masuk. Tapi menurut gue lagi-lagi that's okay. That's not a problem, gitu. Karena market selalu memberikan kesempatan lagi kok, ya. Nih, wah udah nih kita ketinggalan, udah nggak bisa ngapa-ngapain nih, udahlah kacau ya. Udahnya lihat dikasih berapa bulan, kita dikasih berapa bulan waktu untuk akumulasi lagi, begitu, ya. Sampai akhirnya dia breakout di sini, ya. Kita dikasih 48 hari kok buat kita di CA. Nah, cuman waktu begini banyaknya orang tidak mau lagi di CA. Tidak mau lagi beli. Orang cuma pengen beli tuh waktu ngepam. Nah, itu mindset yang salah. Nah gitu. Justru kalau lagi ngepam, kita tunggu dulu. Kita tunggu dulu dia ngapain. Ya, dia mulai ngapain nih? Mulai sideways, mulai koreksi. Nah, setelah dari itu udah ada struktur-struktur selanjutnya. Nah, lu tinggal di CA. Harusnya begitu kan? Ya, tapi ya gue gak ngerti lah. Gue gak ngerti kenapa seperti itu. Tapi intinya tugas lu adalah ya kalau udah dikasih kesempatan di CA, tinggal di CA. Gitu. Ya. Oke, sekarang kita masuk dulu aja ke newsnya. Untuk news ini datang dari US, ya, di mana ada suatu perusahaan namanya Figure Technology, ya. Dia ini adalah suatu perusahaan yang fokusnya di blockchain, ya, dan dia baru saja melakukan IPO dan lebih tepatnya gini lah, belum IPO tapi sedang melakukan SEC filing, ya. Nah, ini satu lagi perusahaan yang fokusnya di kripto dan mulai IPO juga. Begitu udah ada ya paling awal kan Coinbase, ya itu yang bisa dibilang yang menjadi tolok ukurnya ya. Lalu kemarin
ada juga suatu exchanger yang didukung oleh si itu siapa namanya yang gue lupa nama siapa itu, salah satu teman dari si Elon Musk ya, yang masuk ke dalam PayPal Mafia ya. Lalu juga kalau kita lihat lagi ya sebelumnya tuh gue juga baru tahu nih Circle ternyata sudah IPO nih, sudah IPO di New York Stock Exchange di tanggal 5 Juni kemarin ya dengan sebesar 1, something miliar USD. Nah, sekarang malah sudah jadi 6,9. Berarti banyak sekali perusahaan-perusahaan ya yang ada di bidang kripto mulai IPO juga. Nah, ini kembali seperti yang kita pernah bahas dulu ya. Jadi nanti ke depannya antara DeFi, Decentralized Finance, dengan TradFi, dengan Traditional Finance itu lama-lama udah nggak bisa dibedakan karena mereka sudah sangat nyatu gitu ya. Dan waktu bersamaan juga dengan semakin banyak perusahaan-perusahaan IPO ya, perusahaan-perusahaan kripto yang IPO, dia akan semakin besar juga kasarnya pengaruhnya di dalam TradFi. Nanti dia akan mulai masuk nanti ke depannya untuk S&P mungkin, atau mungkin masuk ke Nasdaq ya. Nah, itu akan mempengaruhi indeks-indeks di US juga begitu ya. Ya jadi menurut gua very important, dan selain dari itu juga ya perusahaan-perusahaan yang sudah IPO ini ke depannya bisa menjadi spearhead untuk ya mereka membuat atau lebih tepatnya bukan membuat lah, tapi mereka melobi pemerintahan untuk membuat regulasi yang lebih fair terhadap kripto, which is good gitu ya. Ya quite interesting ya. Nah, selanjutnya selain dari itu juga ya keuntungannya adalah ya dengan semakin banyak perusahaan-perusahaan kripto yang mulai IPO ya, itu akan meng-attract juga capital dari traditional investors yang sebelumnya nggak tertarik sama kripto sama sekali begitu. Tapi semakin banyak perusahaan-perusahaan masuk ya ke ya kasarnya ke TradFi juga ya, perusahaan-perusahaan kripto yang masuk ke TradFi juga IPO ya. Nah, orang-orang yang tadinya tidak tertarik jadi tertarik. Itu sama kayak gini deh ya. Sama kayak mungkin dulu orang-orang yang cuma tertarik dengan internet adalah geeks ya, sebelum banyak perusahaan-perusahaan yang IPO, perusahaan-perusahaan internet gitu ya. Anggap ini 1980 deh ya. Wah, jarang sekali ada perusahaan-perusahaan yang berurusan dengan internet gitu. Tapi setelah mulai ada boom ya, boom IPO dari berbagai macam perusahaan-perusahaan internet ya orang-orang yang tidak tertarik sama internet, yang hanya dulunya tuh cuma tertarik adalah geeks, sekarang jadi orang-orang yang general ya, masa tertarik dengan internet gitu. Nah, ini kedepannya mungkin juga akan terjadi ke kripto. Tapi gue harus ingatkan satu hal ya, jangan lupa .com bubble ya. Banyak sekali perusahaan-perusahaan internet yang gagal di tahun 2000-an gitu ya, 2000 pas lah malah ya, di perpindahan dari 99 ke 2000 begitu ya. Hanya sedikit saja yang berhasil seperti Amazon, Alphabet ya, dan berbagai macam lagi yang lain lah begitu. Tapi jangan lupa lebih banyak yang gagalnya. Nah, jadi jangan sampai juga kalian FOMO gitu. Wah, udah nih gini caranya kripto semua aman pasti ya. Udah semakin banyak yang IPO, semakin banyak yang sudah diberikan green flag sama SEC untuk untuk IPO begitu, maka semua kripto aman. Enggak ya, salah besar. Menurut gua, kalau gua mau being honest, itu still more than 90% kripto tuh nggak ada gunanya, bullshit, hanya pure speculation gitu ya. Jadi hati-hati, nggak berarti semakin banyak perusahaan-perusahaan IPO ya, lebih tepatnya perusahaan-perusahaan kripto yang IPO, nggak berarti semua kripto jadi bagus. Sama seperti di tahun 2000-an dulu ya, nggak semua perusahaan yang belakangnya .com itu akan berhasil. Lu bisa cek sendiri deh. Banyak sekali perusahaan-perusahaan .com itu yang ngebubble di tahun 2000, hancur saja dan tidak pernah datang lagi. Begitu. Nah, jadi PR besarnya mungkin adalah ya gimana nih supaya kita bisa bedakan mana yang Amazon, mana yang sampah. Begitu di era kripto sekarang. Tapi ya gini, kalau dulu saham susahnya apa? Lu benar-benar buta. Lu nggak tahu mana yang lu bisa pegang secara aman. Tetapi di kripto, lu ada satu keamanan yang luar biasa yang lu tidak punya di zaman .com bubble, yaitu apa? BTC. Begitu. Jadi kalau sampai lu bingung, ya BTC dulu. Dan yang paling gue suka lagi bukan cuma itu aja, BTC bisa dijadikan suatu fondasi yang kalau sampai ternyata kita ada pilih yang salah altcoins, itu masih bisa ketahan sama BTC. Asik banget sebenarnya. Menurut gue lebih mudah dibandingkan dulu stock picking di tahun 2000-an, mana yang bisa survive gitu. Karena Amazon pun dulu ya masih abstrak gitu. Orang masih ini sangat eksperimental dan masih banyak yang menentang juga gitu. Ya, sementara kalau di kripto enaknya sudah ada dalam tanda kutip rajanya yang bisa kita pakai buat tabung aja begitu ya. Itulah ya.
Next kita masuk ke economic calendar. Untuk hari ini dari US hanya ada satu saja data penting, yaitu data crude oil inventories di jam setengah 10 malam. Jadi buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat setengah 10 malam belum kena target TP, boleh pertimbangkan untuk tutup posisi buat yang konservatif ya. Buat yang agresif minimal pasang SL ya. Sip, masuk dulu ke BTCD dan ya di XY dulu deh. Untuk di XY kita bisa lihat masih belum kemana-mana. BTCD dia berhasil mereclaim MA20 dan tidak jadi membuat lower low ya. Nah, ini quite interesting nih. Apakah MA20 akan mulai menjadi support dan BTCD siap untuk naik lagi ke atas? Ya dengan keadaan fundamental seperti sekarang ya lebih condong ke sana sebenarnya ya. Karena ya kita tahu ini kita sudah masuk lagi lampu merah. The Feds yang tadinya sudah terlihat kayak mau pivot ternyata ya faktanya belum ya, balance sheet dibanting lagi, bukan cuma turun sedikit loh ya. Ini turun sedikit. Ini dibanting. Beda ya. Ini dibanting, ini turun sedikit begitu. Jadi ada perbedaan. Ini dibanting lagi balance sheet. Dan juga ya hasilnya yang paling jelasnya kemarin ya, buktinya The Fed masih belum berani menurunkan interest rate. Walaupun ya good news-nya mulai ada split decision, tapi still faktanya masih belum. Jadi bergeser lagi dari lampu kuning ke lampu merah. So, ya itu dia kenapa makanya gue sampai berbusa mengingatkan, please keep it 60-40. Terus masih rebalance sekarang. Kenapa? Karena ya memang masih lampu kuning kan, belum hijau. Ya semoga lu dengerin. Kalau yang dengerin ya masih aman. Kalau yang berusaha untuk mendahului market ya, kalau balap tuh false start ya jangan kaget kalau dapat penalti. Penaltinya apa ya, ini minus. Itu karena ya lu bisa lihat faktanya sekarang banyak alts yang udah ya koreksinya lumayan serem begitu, dan bukan yang jelek loh, serius bukan yang jelek. XRP bagus nggak? Bagus ya, tapi lihat dari higher high dia ya, atau lebih tepat bukan higher high tapi all time high dia di sini sampai ke harga running itu minus 19,82%. Ke week terendah itu minus 25,7 begitu ya. Di alts yang bagus pun lu nggak bisa kabur dari namanya ya volatility yang lebih di alts. Sementara BTC kondisinya dari all time high-nya di sini ya di Juli pertengahan itu sampai ke harga running sekarang baru 8%. Titik terendahnya 9 begitu. Ya. So please keep it 60-40 ya. Kalau lu mau aneh-aneh nanti kalau sampai sudah lampu hijau ya. Sip, beres. Itu aja untuk makronya. Selanjutnya kita tinggal masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Okay, today's video is brought to you by Wolby. Dan Wolby ini adalah suatu platform yang fokusnya lebih ke trading futures. Nah, tapi yang berbeda dari platform lainnya adalah Wolby ini menggunakan ChatGPT-4 untuk membuat AI signals di sini ya. Dan yang unik lagi dari AI signals ini, kita bisa pilih sesuai dengan risk profile yang kita inginkan ya. Mulai dari low risk, medium risk, bahkan sampai ke high risk begitu. Jadi bisa disesuaikan dengan resiko yang kita inginkan. Dan yang unik juga di sini adalah kita bisa lihat mulai dari TP dan SL-nya gitu ya. Contoh Mami, TP-nya 5%, SL-nya minus 1%. Nah, jadi sudah lengkap TP SL. Nggak cuma sekedar bisa buka posisi saja, tapi sudah ada parameters untuk SL-nya juga begitu. Dan tentunya ini akan meningkat sesuai dengan risk profile yang kita pilih. Contoh kita lihat Carlos. Carlos ini medium risk. Nah, otomatis secara TPSL-nya pun berubah. Dan tentunya paling tinggi adalah MC Whale, di mana di sini TP-nya bisa sampai 40% dan SL minus 16%. Jadi sekali lagi cocok untuk berbagai macam jenis resiko gitu ya. Nah, tapi andaikan lu merasa bahwa oke, gue udah biasa trading nih ya, gue udah bisa dengan SOP gue sendiri, lu pun bisa trade dengan manual ya seperti biasa ya, di mana lu membuka posisi sama persis seperti di platform-platform lainnya. Tapi unik di sini adalah mereka itu ada TP dan SL triggers yang bisa di set juga dengan AI ya. Nah, selain itu juga mereka ada meme pool. Meme pool ini basically adalah kita bisa trade berbagai macam meme coins tanpa kita harus deal with the hassle of DEX begitu. Jadi lebih streamline dan lebih mudah begitu. Tapi baik lagi mengingatkan untuk meme pools ya kita harus tetap
atur resiko juga karena meme pools ini banyaknya dalam meme coins yang benar-benar masih sangat baru begitu, secara market cap cenderung kecil dan banyaknya yang belum masuk ke checks begitu. Jadi makanya gue bilang lebih terasa seperti kita bisa menggunakan DEX tapi lebih mudah begitu. Dan yang paling penting lagi adalah di di Wallbe ini mereka ada namanya rebate voucher. Biasanya hanya 100 USDT saja, tapi bagi lo yang menggunakan link refractory bawah atau dengan menggunakan kode Toshi Crypto ya. Sekali lagi dengan kode Toshi Crypto, kita akan mendapatkan upgrade dari 100 USDT menjadi 250. Jadi buat lo yang tertarik untuk coba Wallbe, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita masuk ke BTC. Untuk BTC kita sudah punya posisi long dari tanggal 3 Agustus ya. Nah, posisi long kita ini buat yang konservatif udah tutup di tanggal 5 kemarin ya. Tapi buat yang agresif masih boleh dipertahankan. Nah, tapi yang cukup unik satu nih ya, buat lo yang sudah nonton DCWT sesi kedua kemarin mungkin akan bingung juga. Karena kalau kita lihat di sini di DCWT sesi kedua terlihat jelas bahwa jam 7 malam dari US nggak ada data penting ya. Kita bisa di sini ada data BCB Copern ya, Copern meeting minutes dari Brazil ya. Nah, tetapi tadi pagi atau lebih tepatnya bukan tadi pagi, baru saja gue lihat tiba-tiba ada speech dari Donald Trump di jam 7 ya. Jadi ya kadang-kadang begini ya, data US tuh bisa mendadak ya. Dan gilanya apa? Gilanya ada efeknya ya. Jadi buat lo yang tutup di jam 7 ya aman sih ya, masih profit lumayan nih. Di sini nih ya, kalau lo tutup sebelum jam 7. Waktu jam 7 mulai drop begitu. Jadi kita lihat aja di sini ya, kemarin kan kita buka di EMA 20 nih. Tadi EMA 20 ini di jam ya anggap jam 6 ya. Kalau tutup di jam 6 berarti di angka 114.800-an. Kita lihat aja dulu kalau sampai lo buka di sini dan tutup di sekitar sini lah. 114.800-an. Berarti masih profit sekitar 2,3%-an ya. Buat yang agresif ya masih boleh dipertahankan. Posisi long ini target TP-nya di EMA 20 begitu ya. Wah, ini aneh juga sih ya, karena ini gue bikinnya tuh udah sore sekali. Gue ngerekam tuh kalau nggak salah jam 5:30 atau jam 5:30 seingat gue ya. 5:30 masih belum ada nih pengumuman dia akan speech. Tetapi tiba-tiba malamnya ada jam 7 ya. Ya sudah, memang kadang-kadang mungkin si Trump impromptu ya. Sip, langsung aja kita masuk ke spotnya. Untuk spotnya di EMA 50, lalu di 111.752 dan di 109.503. Next, Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini sayangnya EMA 20 gagal dipertahankan. Jadi ya untuk sekarang belum ada setup futures dan posisi spotnya ada di angka 3.473, 3.320 ya, dan di 3.133. Jadi di sini, sini, dan sini. Itu untuk DCA spot. Ya, sekali lagi 3.473, 3.320, dan 3.133. Ya. Oke, sebelum kita tutup DCWT pada hari ini, ya gue seperti biasa akan mengingatkan saja ya untuk jangan panik ya. Waduh, ini gimana nih bang? Besok kan tanggal 7 nih. Tanggal 7 pasti ngedam. Udah ada yang ngomong begitu kan ya. Ingat, tidak ada yang pasti. Ya, tugas kita itu bereaksi saja. Jadi jangan sampai panik, dan kita sudah ingatkan, ya kan kita tugasnya di CA. Lu berarti masih ada peluru juga, in theory ya. Kalau udah nggak ada peluru ya udah, tinggal ya udah nggak usah dilihat aja. Tapi kalau misalnya ada peluru ya udah santai aja, tinggal tunggu sampai besok. Kalau ternyata besok drop di CA, puji Tuhan kita dikasih kesempatan untuk di CA, begitu. Kalau ternyata naik, ya puji Tuhan juga. Kenapa? Kemarin sudah dikasih kesempatan di CA dan naik. Siap-siap untuk ya jadi hijau lagi, begitu. Walaupun banyaknya masih hijau sih sekarang ya. Seperti itu. That's the best way. That's the best way. Jadi gini, saat lu udah mulai kerasa pengen tebak-tebakan nih, udah gatel ya, harus di-suppress, harus ditahan. Itu kebiasaan buruk. Kalau gue rasa itu mungkin memang nature manusia ya, suka tebak-tebakan. Begitu. Nggak ngerti pun suka tebak-tebakan. Gitu. Jadi ya tolong ditekan itunya ya, dan ya gue harap lu udah nggak lagi percaya sama tebak-tebakan dukun. Gitu, karena sudah terbukti kan tebak-tebakan dukun salah mulu gitu ya. Dan ya upah dari tebak-tebakan adalah ya portofolio yang minus kok, nggak jauh-jauh dari situ gitu. Dan kalau sampai lu bener itu hoki begitu. Karena kemarin ada nih yang di sini kan ada yang komen, wah gua kemarin udah ngomong tuh bakal ngedam. Lu tahu dari mana pasti bakal ngedam ya. Di sini nih di tanggal 31 sampai tanggal 1 Agustus itu kan masih belum tahu ya. Orang kalau mau ngomong secara fundamentalnya nih ya, news terakhir kan The Fed bagus. The Fed terakhir kata si Trump siap, si Bang Jerome siap untuk menurunkan interest rate. Begitu berarti kan
newsnya bagus sebelumnya ya, tapi ternyata enggak, drop. Nah berarti kan lu cuma tebak-tebakan dan hoki. Nah kebanyakan orang tuh tidak menyadari itu. Gitu. Mereka tuh tidak sadar bahwa saat mereka nembak dan mereka hoki berhasil itu tuh hanya keberuntungan, bukan skill. Nah itu yang serem sekali. Itu serem sekali. Itu terjadi dulu sama satu nggak mau bilang temen dia sih, dia cuma tahu aja gitu. Satu sekolah dulu sama dia ya. Yang gue bilang dulu itu loh. Yang dia hoki, nggak ngerti apa-apa kripto, bener-bener buta sama sekali, disuruh sama temennya beli satu shitcoin, satu meme coin. Cuan besar. Sampai yang gue ingat tuh kepalanya 300 something juta begitu. Wah, tiba-tiba jadi si paling kripto. Kayak tiba-tiba satu hari dia mengerti semua kripto. Wah, apa lo? Gue profit lebih gede daripada lu semua. Wah, cincong. Wah, cincongnya luar biasa ya. Kerjaannya libur ke sana, beli ini, beli itu ya. Nah, udah kayak begitu, ya dia ngerasa gampang kan. Udah nih, gue tinggal cari meme coins lain, terus ngepam lagi, terus gue tambah kaya. Ya ironisnya apa? Ironisnya dari hasil dia nembak-nembak itu bukan cuma jadi nol. Kalau jadi nol masih mending. Enggak, sampai minus. Karena udah jadi kayak addiction. Udah jadi kayak udah jadi kayak kecanduan. Dia ngerasa gampang dapat duitnya di waktu itu ya. Dia coba lagi gagal, coba ini kena scam, coba itu kena tipu ya. Ujung-ujungnya apa? Sampai minus, sampai dia minta lagi, pinjam lagi duit ke orang. Begitu. Jadi hati-hati sekali dengan tebak-tebakan. Sampai lu bener pun itu seringkali efeknya nggak bagus akhirnya ya kayak begitu. Lu jadi hubris, lu ngerasa bahwa wah gila nih, gue hot hand nih, apa yang gue pegang langsung cuan, padahal cuma sekali, sisanya boncos semua begitu. Jadi please hati-hati ya, hati-hati, jangan overestimate ya, jangan overestimate diri lu gitu ya, jangan overestimate diri lu, jangan sampai lu mengklaim suatu hal yang hoki menjadi skill gitu ya. Yaudah gitu aja. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir apa? Salam tabur tuai. Ingat, apa yang lu tabur kan lu tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.